Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. pertemuan berapa? Ya. 16. 16. Ini yang kemarin ya? Iya, ya. Oh, ini yang sekarang, Ustaz. Oh, yang Ini yang sekarang. buka yang kemarin. Ada di atas itu di Oke, ya. Oh. Oh. Monggo kita ulang sama-sama pelajaran sebelumnya. An-Nisa 1-6. Wahai para manusia, bertakwalah kalian pada Tuhan kalian, Zat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan Dia telah menciptakan darinya pasangannya dan mengembangbiakkan dari keduanya para laki-laki yang banyak dan para wanita, dan bertakwalah kalian pada Allah, Zat yang kalian telah kalian saling memerintahkan dengannya, dan silaturahmi. Sesungguhnya Allah, Dia adalah atas kalian Maha mengawasi, dan berikanlah oleh kalian pada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian menjadikan kami yang buruk dengan yang baik, dan janganlah kalian memakan harta-harta mereka kepada harta-harta kalian. Sesungguhnya Dia adalah dosa yang besar. Dan jika kalian khawatir sekiranya kalian tidak dapat berlaku adil pada anak-anak yatim itu, maka nikahilah oleh kalian apa yang baik-baik bagi kalian dari para wanita itu 2, 3, 4. Maka jika kalian khawatir sekiranya kalian tidak dapat berbuat adil, maka satu saja, atau apa yang dimiliki tangan kalian, demikian itu lebih dekat sekiranya kalian tidak berbuat aniaya, dan berikanlah oleh kalian pada para istri itu mahar-mahar mereka sebagai kewajiban. Maka jika mereka berbuat baik pada kalian, berbaik hati pada kalian tentang sesuatu darinya, maka makanlah oleh kalian dia dengan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kalian Berikan pada orang-orang yang bodoh itu harta-harta kalian yang Allah telah menjadikan bagi kalian pemeliharaannya, dan rizkikan oleh kami pada mereka di dalamnya, dan berilah pakaian oleh kalian pada mereka, kalian pada mereka berkata yang baik,
ujilah oleh kalian anak-anak yatim itu sehingga ketika mereka telah sampai usia menikah, maka jika kalian mendapati dari mereka kecerdasan maka serahkanlah oleh kalian pada mereka harta-harta mereka, dan janganlah kalian memakannya secara berlebih-lebihan dan segera membelanjakan sekiranya mereka dewasa. Dan barang siapa dia adalah orang kaya, maka hendaklah dia menahan diri. Dia adalah orang fakir, hendaklah dia jika kalian menyerahkan kepada mereka, maka persaksikanlah oleh kalian atas mereka, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan para kerabat
Dan bagi para wanita Kita ada ada bagian dari dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan para kerabat dari apa yang sedikit darinya atau banyak sebagai bagian yang ditetapkan. Mafrudon, yang ditetapkan nasiban, sebagai bagian kasuro, hanya au, atau minhu, darinya Allah, sedikit mimma, dari apa yang wal aqrabun, dan kerabat al walidan, kedua orang tua tarokah, ditinggalkan sebetulnya meninggalkan terpaksa ya. Meninggalkan diartikan ditinggalkan. Kalau mau tetap aktif dibalik, kedua orang tua tinggalkan. Daripada dibalik-balik kita pasti ditinggalkan kedua orang tua. Mimma dari apa yang nasib bagian sudah nasibnya sudah bagiannya. Walin nisa dan bagi para wanita wal aqrabun dan para kerabat al walidan kedua orang tua tarokah ditinggalkan. Mimma dari apa yang nasib ada lirijal bagi sama-sama bagi para laki-laki laki-laki ada bagian dari apa yang dan ditinggalkan kedua orang tua para kerabat dan bagi bagi para wanita ada bagian dari apa yang ditinggal kedua para kerabat kedua orang sedikit darinya atau banyak sebagai bagian yang ditetapkan. Terus dan jika hadir pada waktu pembagian itu para kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin maka rizkikanlah oleh kali pada mereka darinya, katakanlah oleh kali bagi mereka perkataan yang baik, qaulan ma'rufah perkataan yang baik lahum bagi mereka waqulu dikatakanlah oleh kalian inhu darinya, warzuquhum maka rezekikanlah oleh kalian pada mereka wal masakin dan orang-orang miskin wal yatama dan anak anak-anak yatim dul kurba para kerabat al kismata pada waktu pembagian hadoro hadir faida dan jika sama-sama dan jika orang miskin maka dan katakanlah oleh kalian pada mereka perkataan yang baik dan hendaklah takut sama-sama hendaklah takut orang-orang yang kalau mereka meninggalkan dari belakang mereka keturunan yang lemah-lemah yang mereka khawatir atas mereka. Hendaklah mereka bertakwa pada Allah. Hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar.
yang benar, yang tepat. Sadidan, yang qaulan, wal yaqulu, hendaklah mereka berkata, falyattaqullah, maka hendaklah mereka mereka bertakwa pada Allah alaihim, atas mereka khafu, mereka khawatir, afan, lemah lemah, zurriyatan, min khalfihim, di belakang taroku, mereka meninggalkan jikalau alladzina, orang-orang yang hendaklah takut orang yang jikalau mereka meninggalkan dari belakang mereka keturunan lemah yang mereka khawatir, atas mereka, hendaklah mereka bertakwa pada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak-anak yatim itu secara aniaya, sungguhnya hanyalah memakan di dalam perut-perut mereka api neraka, dan mereka akan terpanggang pada api yang menyala-nyala, ta'iron, wasayaslauna, mereka akan terpanggang naron di butunihim, dalam perut mereka, ya'kuluna, mereka memakan innama, sesungguhnya hanyalah zulman, secara aniaya, yatama, anak-anak amwal, harta, ya'kuluna, mereka memakan alladzina, orang-orang yang sama-sama, sungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak itu secara aniaya, sesungguhnya hanyalah mereka memakan di dalam perut mereka api neraka, dan mereka akan pada api yang menyala-nyala. Terus Allah mewasiatkan pada pada anak-anak kalian, bagi laki-laki seperti bagian dua orang perempuan. Maka jika mereka ada para perempuan di atas dua orang, bagi mereka 2/3 apa yang telah dia tinggalkan. Jika dia ada seorang perempuan, baginya separuh, dan bagi bapak ibunya, bagi setiap satu orang dari keduanya 6 apa yang kita tinggalkan. Jika ada baginya anak, maka jika tidak ada baginya anak, dan yang mewarisinya bapak ibunya, maka bagi ibunya sepertiga. Jika ada baginya para saudara, maka bagi ibunya 1/6.
Sesudah dari membayar wasiat yang dia wasiatkan wasiatkan atau membayar hutang. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, tidaklah kalian mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat bagi kalian manfaatnya sebagai ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hakiman, Maha bijaksana. Aliman, Maha mengetahui. Dia adalah Innallah, Sesungguhnya Minallah, dari Wa'idatan, sebagai ketetapan naf'an, saatnya lakum akrob, akrob, teman akrob, teman yang paling dekat. Ayyuhum, siap di antara mereka la tadruna, tidaklah kalian mengetahui abna'ukum, anak-anak aba'ukum, kalian ain, bayar hutang. membayar hutang, au atau tusi biha, Yang dia wasiat wasiatkan mim ba'di wasiyah, dari sesudah membayar wasiat as-sudus seperenam 6 bali ummihi, maka bagi ibunya para saudara, lahu baginya karena maka jika ada as-sulus sepertiga bali ummihi, maka bagi ibunya abawahu abawahu, bapak ibunya. bapak ibunya Asalnya abawahu dua bapaknya, maksudnya bapak ibunya. Seperti Syamsaini itu dua bulan, dua matahari, maksudnya matahari dan bulan. Wawarisahu, maka dan mewarisi lagi wawarisahu, dan mewarisinya, walat anak lahu baginya lam yakun, tidak ada kain jika walat anak anak lahu baginya ingkana, jika jika ada taroka, dia tidak yang tinggalkan lima dari apa yang as-sudus seperti minhuma, dari dari keduanya bikulli wahid, maka setiap satu setiap seorang bagi bikulli wahid, seseorang bagi setiap satu orang, wali abawahi, dan bagi bapak ibunya, maksudnya kedua bapaknya, bapak ibunya, anisfu separuh falaha maka maka baginya wahidatan, seorang tanah ingkar ada seorang wanita ya, dan seorang wanita. dia seorang wanita Kalau wahid laki-laki, wahidah seorang perempuan. Kanat dia adalah wain dan dan jika jika taroka, dia yang tinggal dia nah apa ya sulusa
Oh, 2/3. Ketiga, falahunna Maka bagi mereka isnataini Isnatain. se- 2 dua per berarti. isnatani isnataini 2 orang dua perempuan. orang perempuan. Kalau isnaini 2 laki-laki. Isnatain 2 perempuan. Fauqa Di atas nisaan para perempuan. kita Kunna mereka adalah fa'in Maka jika al-unsayain 2 perempuan 2 orang perempuan. Mana tadi? Unsayain. Hadhi Hadi bagi mislu seperti zakari bagi laki-laki auladikum pada anak itu apa berikutnya? Yusikumullah. Allah mewasiatkan pada kalian. Sama-sama. Allah Allah mewasiatkan pada kalian bagi anak-anak kalian, bagi anak laki-laki seperti bagian 2 anak perempuan. Maka jika mereka para perempuan di atas dua perempuan, maka bagi mereka 2/3 apa yang ditinggalkan. dan jika dia adalah seorang wanita perempuan maka yang separuh dan dan bapak dan bagi bapak bapak ibunya bagi dari setiap setiap seorang dari keduanya seperenam dari apa yang ditinggalkan. Jika ada baginya anak, seorang anak maka maka jika tidak ada baginya anak dan mewarisinya bapaknya bapak ibunya maka bapak ibunya maka bagi ibunya sepertiga maka jika maka jika ada baginya saudara maka bagi ibunya maka bagi ibunya seperenam dari sesudah membayar wasiat yang diwasiatkan atau membayar denda bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian karena kalian mengetahui di antara siapa? siapa di antara mereka yang lebih dekat bagi kalian bermanfaat Sebagai ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah dia adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. sudah selesai. Dari belakang sudah ya? Ampun. Sudah selesai, ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Kita baca lagi dari awal, bagi para laki-laki. bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan para tua dan para kerabat, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan tua dan para dan kerabat dari apa yang sedikit yang sedikit darinya atau banyak sebagai sebagai bagian yang tadi
katakan. Dan jika Dan hadir, Dan jika hadir, dan hadir jika hadir pada waktu pembagian pembagian itu para dan kerabat, anak-anak yatim, dan dan para orang miskin, miskin, maka maka rezekikanlah oleh kalian pada mereka dari darinya dan dan katakanlah oleh kalian pada mereka perkataan yang baik. hendaklah takut. dan Hendaklah kalian Tidak ada kayaan. Dan hendaklah dan takut. hendaklah takut orang-orang yang jikalau mereka meninggalkan dari belakang mereka keturunan yang lemah, yang lemah, mereka khawatir atas mereka, maka hendaklah Mereka maka bertakwa mereka bertakwa pada Allah dan dan hendaklah mereka mengatakan dengan perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak-anak yatim secara aniaya. Sesungguhnya hanyalah mereka memakan dalam perut mereka api neraka dan mereka dan terpanggang pada api yang menyala-nyala. Allah mewasiatkan Allah mewasiatkan pada Kalian anak-anak kalian bagi anak laki-laki bagiannya bagian dua anak perempuan. Maka jika mereka perempuan di atas dua orang perempuan bagi mereka dua per tiga apa yang ditinggalkan, dan jika dia adalah dia adalah seorang kan, maka baginya separuh dan bapak punya bagi setiap seorang dari keduanya seperenam dari apa yang ditinggalkan. Jika ada baginya anak, maka jika tidak ada bagi anak dan mewarisinya bapaknya, ibunya, maka bagi ibunya maka jika adalah baginya saudara maka bagian ibunya seperenam dari saudara wasiat saudara maka bagi ibunya seperenam dari sesudah membayar wasiat yang diwasiatkan dengannya atau membayar hutang. Bapak kalian dan anak-anak kalian mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat bagi kalian manfaatnya sebagai ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kita cari kata-kata yang jamak. Ar-rijal, para. Kalau satu, rojul. Al-walidan, Anak-anak. walidan. Orang tua. Dua orang tua. Kalau satu, wali. Perempuan, walidah. Al-aqrabun, Para kerabat. para kerabat. Mana aslinya orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang paling dekat. Al-aqrabun, orang-orang yang terdekat. Jamak. Kalau satu, akrab. Teman paling dekat. Teman. Akrab. Kalau teman dekat, sahabat, qorib. Qorib itu dekat. Kalau akrab, paling dekat. Teman paling dekat. Ya, paling dekat, akrab. Kalau perempuan paling dekat, ini jadi akrobat. Apa? Purba. Dulu akbar, kubro. Asghar, sugro. Ahsan, husna. Anisa, para. Para Kalau satu, wanita. mar'ah Maka atau imro'ah. Ini ulu. yang Ya, sebetulnya kalau makna itu ulu itu orang-orang yang mempunyai. Purba itu perempuan yang dekat, yang paling dekat itu kan purba. Ya, kenapa kok perempuan ada alaqah? Orang-orang yang mempunyai hubungan yang terdekat, gitu ya. Ulul alaqatil purba. Diartikan para kerabat. Jamak ulu, orang-orang yang punya. Kalau satu, du. Jadi kalau seorang kerabat itu zul purba. Para ulul purba. Al yatama. anak-anak Kalau satu, yang panjang apanya? Yatim. Perempuan. yatim Yatim. Al masakin, orang-orang. miskin Kalau satu, miskin. Perempuan. Miskin. Diaf. Lemah. Jamak. Kalau satu, do'if. Hadis lemah. Hadis do'if. Jamaknya diaf. Amwal. Harta. Kalau satu, mal kalau satu, akan. Aulad. Kalau satu, walad. alat Unsayain. dua Perempuan. Kalau satu, unsa. Min zakarin au unsa. Unsa. Kalau dua, unsayain. Isnatain. Dua perempuan. Dua perempuan. Kalau dua laki-laki, isnain. Isnain, dua laki-laki. Isnatain, dua perempuan. Kalau satu, wahid. Kalau laki-laki, kalau perempuan, wahidah. Jadi kalau ini menekankan ke jumlahnya, gitu ya. Ke jumlahnya. Lagi kalau satu wahidah, dua isnatain. Kalau ini ke jenisnya. Sulusa. Apa? 2/3. Kalau sepertiga, sulus. Abawai. Ya, makna katanya dua bapak. Dua bapak jadi kan. Kalau satu, ini sama ini ya, abawa. Asalnya abawani. Karena posisi rofa jadi abawa. Posisi jar abawai, gitu ya. Siapa? Dua bapak. Kalau satu, ya, dua bapak maksudnya bapak ibu. Ikhwah. Para saudara. Jadi para saudara itu bisa ikhwah, bisa ikhwan. Sama. Ya. Kalau satu,
akhi, akhun. Kalau saudaraku, akhi, saudara perempuan, ukhti. Ya akhi, ya ukhti. Aba, kalau satu, abna. Kalau satu, ibn. Ibnu. Namanya Pak Ibnu, Pak Anak. Itu yang jamak-jamak. Oh, ini macam-macam huruf. Ini tidak penting ya. Lewati aja. Langsung kita pahami ya. Kita pahami ini melanjutkan kemarin tentang pembagian waris. Pada zaman jahiliyah, anak-anak tidak dapat warisan. Kita ulangi lagi. Di zaman jahiliyah, anak-anak tidak dapat warisan, perempuan tidak dapat warisan, maka ditegaskan oleh Allah, laki-laki ya ada bagian warisannya, jadi orang tua kerabat, perempuan ya ada bagian warisannya. Ada yang bagiannya sedikit, ada yang bagiannya banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan. Yang menetapkan siapa? Allah. Gitu ya. Maka sebetulnya yang menetapkan bagian itu Allah. Makanya kalau kita mendapatkan warisan, hakikatnya bukan mendapatkan warisan dari orang yang meninggal, tapi mendapatkan warisan dari Allah. Makanya orang itu tidak boleh menolak ya bagian warisannya. Saya tidak mau warisan, saya tidak ambil warisan, itu tidak boleh. Gitu ya. Kalau ada orang seperti itu, bagaimana? Maka haknya itu menjadi harta yang tak bertuan. Gitu ya. Jadi tidak jelas, malah tidak ada yang lola.
Kalau dia mau sodakoh, ambil dulu bagiannya, baru disodakohkan kepada orang lain. Karena bagian itu bukan dari orang yang meninggal, tetapi bagiannya dari gitu ya. Itu makanya harta warisan itu sangat barokah ya. Kalau digunakan untuk modal usaha, insya Allah cepat berkembang. Saking barokahnya. Kenapa? Dia dapat modal dari Allah. Cuma faktanya banyak orang mengatakan harta warisan itu tidak barokah, gitu ya, cepat habis, malah ngerogoti yang lain. Itu bukan karena harta warisan tidak barokah, tetapi membaginya tidak sesuai dengan hukum waris. Gitu ya. Ada hak orang lain yang dia ambil itu malah membahayakan, bukan sekedar harta waris yang dia dapatkan, harta yang lain itu ikut tergerogoti, gitu ya. Jadi gitu. Nah, itu termasuk proses pemiskinan yang paling efektif itu mengambil hak warisnya orang lain. Makanya kasihan sebetulnya. Kalau dia bagi rata, misalnya bagi rata, itu berarti yang perempuan yang mengambil haknya laki-laki, malah kasihan yang perempuan. Gitu ya. Laki-laki kan tidak karena perempuan sebenarnya. Terus, dan jika hadir pada pembagian itu para kerabat, anak yatim, orang miskin, maka rizkikanlah pada mereka darinya sambil katakanlah perkataan yang andaikan waktu pembagian itu banyak yang hadir, gitu ya. Ada kerabat biasanya tidak pernah hadir, gitu ya. Tiba-tiba anak yatim datang melihat orang miskin gitu, maka bagi yang punya keterlibatan di dalam warisan itu, maka dianjurkan untuk sodako dulu sama mereka yang kerabat-kerabat yang tak dapat warisan tapi hadir, dianjurkan untuk diberi dulu sebelum harta warisan itu dibagi. Ya, diberikan pada mereka sebagai sodako. Ya, bukan wajib sebetulnya. Sebagai sodako dan tidak ditentukan nominalnya berapa. Sesuai keikhlasan ahli waris. Tapi sambil disodakoi, sambil diberi perkataan-perkataan yang baik. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi kesepakatan misalnya misalnya cucu itu kalau ada anak kan tidak dapat, nah, cucu datang. Misalnya paman, tante itu datang, itu kan tidak dapat juga ya. Pak D, Bule, Pak Li itu datang, itu kan tidak dapat kalau sudah ada anak gitu ya, ada bapak itu tidak dapat. Lalu gimana? Datang, misalnya kakek nenek kalau ada bapak tidak dapat gitu ya. Gimana ya? Gimana? Diberi mereka sebagai sodako atas kesepakatan semua ahli waris sebagai kenang-kenangan. Ya, kadang mereka itu karena tidak melihat nilainya tapi tidak melihat nominalnya tapi melihat nilainya, mungkin ada kenang-kenangan sepatu, dikasih sepatu atau apa gitu ya, sesuai. Paham ya? Jadi gitu. Jadi suruh ngasih sebagai ini yang biasanya yang tidak pernah diamalkannya ayat ini gitu ya. Biasanya enggak ya. Sambil diberi perkataan yang baik, gimana? Minta maaf, tidak bisa ngasih yang pantas, bisanya cuma ngasih yang ini cuma sedikit, mudah-mudahan berkenan gitu ya. Jadi gitu. Ada juga yang mengatakan perkataan yang baik itu terutama adalah kalau harta peninggalan itu bukan termasuk sesuatu yang bisa diberikan berupa tanah, berupa rumah gitu ya. Atau ahli warisnya anak yatim. Anak yatim itu pemberiannya belum sah sebelum dia dewasa. Maka walinya atau mengatakan begini, minta maaf tidak bisa memberi kepada yang hadir, tidak bisa sodako karena harta yang ditinggalkan itu tidak ada yang bisa dibagi. Atau ahli warisnya masih yatim. Gitu ya. Cuma saya pesankan nanti kalau dia sudah dewasa mau memberi kepada kerabatnya. Jadi gitu. Terus nah, di dalam Islam, harta waris itu diutamakan lari kepada ahli waris. Ya, jangan sampai lari kepada yang lain yang bukan ahli waris. Maka jangan sampai kalau ada orang itu menunggui orang yang hendak meninggal, memprovokasi sehingga harta itu lari kemana-kemana. Ya, jangan sampai. Makanya itu hendaklah takut kepada Allah. Ini ya, orang-orang yang kalau mereka meninggalkan dari belakang mereka keturunan yang lemah,
yang mereka khawatir atas mereka. Ya, hendaklah mereka takwa pada Allah, hendaklah mengatakan perkataan yang ini bagi orang yang dekat atau menunggui orang yang mau meninggal. Takutlah pada Allah, katakanlah perkataan yang benar. Paham ya? Jangan diprovokasi. Karena mereka itu semua orang takut kalau mereka itu meninggalkan keturunan yang lemah. Maksudnya ditinggalkan dalam keadaan miskin. Sehingga menjadi beban bagi orang. Semua kan takut gitu ya. Terus makanya takwalah pada Allah, ngomonglah ngomong yang benar. Jangan sampai diprovokasi. Paham ya? Itu. Jangan bilang, hei orang yang mau meninggal gitu ya. Itu anak-anakmu itu tidak berbakti sama kamu. Harta kamu wakafkan saja ke masjid misalnya ya. Atau ke panti asuhan gitu. Atau berikan ke saya semua karena saya yang merawat engkau ketika sakit gitu. Misalnya jangan sampai ngomong-ngomong seperti itu supaya gimana orang itu ketika meninggal ahli warisnya tidak dalam keadaan lemah karena dia sendiri yang ngomong itu juga takut kalau dia meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Makanya jangan mengatakan seperti itu. Lah ketika orang itu berbuat begitu itu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Kalau melakukan berarti maksiat ya, dosa. Terus andaikan provokasinya itu bentuknya hartanya lari kepada dia, gitu ya. Kasihkan saya saja, gitu ya. Kan saya ngelawat Bapak sejak pertama sakit, anak-anak itu tidak ada yang jenguk, misalnya. Sudah wasiatkan semua ke saya. Akhirnya betul-betul itu dilakukan. Akhirnya hartanya lari ke dia. Padahal ahli warisnya itu masih kecil-kecil, ya masih yatim, gitu ya. Berarti yang dimakan itu harta anak yatim, maka diancam. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, sesungguhnya mereka hanya memakan api di dalam perut mereka dan mereka akan terpanggang pada api yang menyala-nyala. Makanya orang-orang yang seperti itu diriwayatkan nanti di akhirat bangun dari kubur, dari mulutnya, dari telinganya, dari matanya, dari hidungnya, semua keluar api. Semua yang melihat tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang makan harta anak yatim. Itu saking besarnya dosanya, gitu ya. Jadi orang begitu itu biasanya sudah tidak perlu dihisap, gitu ya. Tidak perlu dihisap, sudah pasti masuk neraka. Bangun dari kubur ya sudah banyak apinya, ya. Jadi nyambungnya dengan api bukan dengan surga. Gara-gara apa? Makan. Andaikan ada amal-amal, tidak akan diterima oleh Allah. Karena amalnya keluar dari energi kekuatan makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Nah, biasanya saking dosanya perbuatan seperti itu tidak usah menunggu di akhirat. Ya, di dunia pun. Jadi tadi proses pembangkitan yang efektif pertama apa? Makan warisan atau mengambil hak warisan orang. Yang kedua, makan harta anak yatim. Terus, lah bagaimana kalau kita membagi warisan yang benar menurut Allah, gitu ya? Allah mewasiatkan pada kalian, pada anak-anak kalian bagi laki-laki seperti dua orang perempuan. Ini ketentuan Allah. Laki-laki seperti dua orang perempuan. Itu. Jadi laki-laki bagiannya satu, perempuan bagiannya setengah. Jadi perempuan itu setengahnya laki-laki. Gitu ya. Makanya kalau ada orang meninggal, anaknya dua, satu laki-laki, satu perempuan, dibagi berapa? Tiga, dibagi tiga. Laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat ya. Ada orang meninggal, anaknya empat, dua laki-laki, dua perempuan, dibagi berapa? Dibagi enam. Dibagi enam, masing-masing laki-laki dapat dua bagian, masing-masing perempuan dapat satu bagian. Paham ya? Cara membagi warisan. Menurut Allah. Lah kenapa laki-laki kok bagiannya dua kali? Enak laki-laki. Lah itu diskriminasi. Ya. Diskriminasi apa enggak? Enggak ya. Kenapa? Karena laki-laki itu mempunyai banyak kewajiban menyangkut ya. Laki-laki wajib menafkahi anak istri. Istri tambah dinafkahi. Laki-laki wajib menafkahi orang tua, gitu ya. Istri tidak punya, perempuan tidak punya kewajiban. Laki-laki kalau punya saudara perempuan, gitu ya, belum menikah, itu adik kakak itu wajib dinafkahi oleh saudara laki-lakinya. Perempuan tidak punya kewajiban.
Gitu ya. Itu. Jadi perempuan itu dalam Islam tidak punya kewajiban sedikit pun dalam hal nafkah. Gitu ya. Itu. Makanya kalau ada perempuan punya uang disimpan sendiri. Semua kebutuhan pakai uang suami. Kalau ingin apa-apa minta suami, enggak apa-apa, tapi ya pelit gitu, tapi ya enggak apa-apa. Biar tambah berkah. Tambah berkah. Ya, tapi enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa, memang enggak wajib. Tapi kalau perempuan mau mengeluarkan lebih besar, karena enggak wajib dia mau sodako sebagai sodako. Makanya harta laki-laki sebagian milik istri. Harta perempuan 100% milik perempuan. Tapi biasanya perempuan itu kalau dirayu sama suami langsung diberikan. Ya enggak apa-apa kalau bisa ngerayu. Ridho. Tapi dia enggak punya kewajiban. Paham ya? Itu. Makanya karena begitu hukumnya maka laki-laki bagiannya 2. Jadi sebetulnya laki-laki itu dikasih bagian 2 itu sebetulnya nanti juga untuk perempuan. Ya. Untuk ibunya, untuk istrinya, untuk adik perempuannya, kembali anaknya dia. Jadi kembali ke perempuan lagi. Terus, maka jika mereka adalah para perempuan, jadi kalau ada orang meninggal, anaknya perempuan semua. Jadi kalau anaknya laki-laki perempuan, tadi 2:1, gitu ya. Kalau anaknya perempuan semua, lebih dari 2 orang, maksudnya 2 orang lebih. Anaknya 2 perempuan semua, atau tidak perempuan semua. Dan ke atas bagaimana? Maka bagi mereka 2/3 apa yang ditinggalkan. Orang meninggal tidak punya anak laki-laki, 2 perempuan, maka 2/3 dibagi 2. Anaknya 3 perempuan semua, maka 2/3 dibagi 3. Anaknya 5 perempuan semua, maka 2/3 dibagi 5. Paham ya? 2/3. Dan jika dia adalah seorang perempuan, orang meninggal punya 1 perempuan, maka baginya separuh. Dapat separuh. Anak perempuan 1 dapat separuh. Tunggal. Perempuan tunggal dapat separuh. Gitu ya, bagi separuh. Lah yang separuh, ya ahli waris yang lain kalau ada. Misalnya ada siapa suami atau istri kan dapat itu. Siapa misalnya ada bapak, ada ibu misalnya. Gitu ya, misalnya ada siapa lagi anak, gitu ya. Anak tadi 1 perempuan ya, saudara. Oh ya, nanti sisanya lari ke saudara kalau tidak ada anak laki-laki. Gitu ya, jadi separuh. Kalau anak perempuan 1. Gitu. Yang tidak disebutkan di sini, jadi kan gini, kalau ada orang meninggal anaknya laki-laki perempuan, maka dibagi anak laki perempuan 2:1. Kalau anaknya perempuan semua, maka 2/3 dibagi sejumlah anak perempuannya. Kalau anaknya perempuan 1, maka dapat separuh. Yang tidak diterangkan di sini, kalau anaknya laki-laki semua, berapa? Kalau anak lakinya semua ya semuanya. Jadi bagi rata, sudah dibagi rata anak laki-laki. Tidak. Mungkin saking gampangnya sampai tidak disebutkan. Istrinya tidak Dapat. Ini maksudnya masih menyebutkan bagiannya anak. Gitu ya. Nanti bagiannya sendiri. Ya. Jadi misalnya bagi rata setelah dipotong bagiannya istri atau suami. Paham ya? Itu namanya asobah yang ini. Tidak ada prosentasenya. Gitu ya. Yang ada prosentasenya dulu gitu ya. Tidak ada. Apa namanya? Jadi dia bagi rata kalau laki-laki semua. Termasuk yang tidak disebutkan di sini kalau ada orang meninggal anaknya laki-laki 1. Kalau perempuan 1 kan dapat separuh. Kalau laki-laki 1 dapat berapa? Dapat semua. Ya. Mungkin saking gampangnya sampai tidak di. Terus tadi bagiannya anak sudah ya, jelas ya. Dan bagi bapak ibunya, ini bagian bapak ibunya. Bagi bapak ibunya, bagi setiap masing-masing dari keduanya 1/6 dari apa yang dia tinggalkan jika ada baginya. Ya, kalau ada orang meninggal, dia punya anak, bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup. Yang meninggal itu punya anak, gitu ya. Maka bapaknya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6.
Itu kalau yang meninggal punya, paham ya? Tapi jika dia tidak punya anak, ya, tapi yang meninggal tidak punya anak, dan mewarisinya bapak ibunya, gitu ya, bapaknya hidup, ibunya hidup, dia meninggal, tapi dia tidak punya anak, maka bagi ibunya sepertiga, gitu ya. Jadi bagiannya ibu meningkat sepertiga, gara-gara tidak punya anak. Nah ini yang tidak disebutkan bagian bapak, gitu ya. Nah bagian bapak berapa? Bapak lebih banyak lagi, malah dapat asobah. Gitu. Berarti kalau cuma ada ibu, ya, kalau cuma ada ibu, tidak ada yang lain, berarti yang 2/3 semua untuk bapak. Paham ya? Kalau tidak punya anak, bagiannya ibu meningkat sepertiga, bagiannya bapak asobah. Terus ya. Terus memang dia itu tidak punya anak, gitu ya. Dia meninggal tidak punya anak. Tapi bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup. Tidak punya anak, tapi punya saudara-saudara. Paham ya? Kakaknya, adiknya, itu ada. Gitu ya. Maka bagiannya ibunya menurun lagi. Gitu ya. Bagi ibunya berapa? 1/6. Menurun lagi gara-gara ada saudara tadi ya. Gitu. Jadi memang saudara itu posisinya sama seperti anak itu ya. Mengambil posisi anak, kalau tidak ada anak larinya ke saudara. Jadi bagi ibunya 1/6. Itu. Sesudah membayar wasiat, tapi warisan itu dibagi, bagaimana? Wasiatnya orang meninggal dibayar dulu, hutangnya dibayar. Itu jangan langsung dibagi ya. Wasiatnya dibayar dulu, hutangnya dibagi. Ini didahulukan wasiat dulu ya, baru hutang. Wasiat baru hutang. Memang kalau ada orang meninggal, ya punya hutang, ya punya wasiat, yang dibayar dulu apanya? Wasiatnya apa hutangnya? Yang dibayar dulu. Soalnya mungkin saja dibayarkan ke satu, nanti satu tidak terbayarkan, gitu ya. Karena warisannya tidak sebanyak yang diwasiatkan atau hutangnya. Yang dibayar dulu, wasiat dulu atau hutang dulu? Kalau ini wasiat dulu, gitu ya. Nah, yang benar ya dibayar hutang. Ya. Lah kok disebutkan wasiat dulu? Saking pentingnya membayar wasiat ya, jangan pernah diabaikan. Saking pentingnya membayar wasiat, jangan sampai diabaikan. Sampai Allah turunkan dari membayar hutang. Padahal tetap yang wajib dibayar dulu adalah hutang. Sama seperti nanti ada ayat ya Pak. Kalau kamu masuk rumah ya jangan masuk hatta tastaknisu wa tusallimu ala ahliyah. Kamu jangan masuk sebelum kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada ahlinya. Memang minta izin dulu apa salam dulu? Ya salam dulu gitu ya. Tapi saking pentingnya sampai Allah dulu. Minta izin. Kadang orang itu masuk rumah, begitu waalaikumsalam langsung masuk. Ya mestinya waalaikumsalam, boleh masuk. Ya, paham ya? Jadi didahulukan ini bukan betul-betul didahulukan, tapi menunjukkan pentingnya. Paham ya? Itu gaya bahasa Al-Quran seperti itu. Terus, wahai orang yang meninggal, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Maksudnya apa? Tidak tahu yang lebih besar manfaatnya untuk diamu, untuk akhiratmu, atau untuk kedekatanmu kepada Allah, kamu tidak tahu. Apa anakmu, apa istrimu, apa bapakmu, kamu tidak tahu. Paham ya? Nah, kalau tidak tahu gimana? Makanya kalau bagi-bagi, jangan menuruti subjektivitas kamu, tapi ikuti saja ketentuan Allah. Paham ya? Karena di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu, kamu tidak. Paham ya? Sebagai ketetapan dari Allah. Allah maha tahu lagi maha bijaksana daripada kamu. Tidak, daripada kamu. Makanya ada orang dibagi serata saja biar adil. Jadi dia lebih adil daripada Allah. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saking pahamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.